akan maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Jenderal Prabowo Subianto. Mari kita doakan semoga Mas Gibran mendapatkan taufik kekuatan lahir batin, mendapatkan kemenangan, hasil apa yang dicita-citakan. Insya Allah agendanya sangat ideologis, sangat idealis, karena masih muda. Orang muda itu cita-citanya besar, semangatnya tinggi, dan masih murni, masih nasyid, masih ikhlas. Orang muda itu lebih banyak kepentingan. Jadi harapan masa depan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang keren, bermartabat, dipimpin oleh generasi muda. Amin. Terima kasih kepada Mas Gibran di Pondok Pesantren Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gibran Raka Buming. Selanjutnya diberikan kesempatan dengarkan bersama Mas Gibran Raka Buming Raka. Kepadanya dihaturkan. Izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, para pengurus pondok, para gus-gus, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik santri, sehat semua ya. Terima kasih sekali Pak Kiai untuk arahannya. Mungkin sedikit saja dari saya, ini nanti ke depan saya mohon dikawal Pak Kiai tentang program, tadi kan sudah disampaikan beberapa program-program yang dulu awalnya diinisiasi oleh Pak Kiai, yang nanti ke depan saya minta tolong jika ada program dana abadi pesantren, ini nanti mohon dikawal Pak Kiai. Kita kan sering bicara masalah bagaimana kita nanti ingin menuju Indonesia emas. Otomatis yang disiapkan ya generasi emasnya, generasi milenial, generasi Z, santri-santrinya. Ini kita pengen program dana abadi pesantren itu bisa dikawal oleh para ulama. Jadi kalau yang namanya santri kan sudah pasti pinter ngaji, pinter dakwah. Ya kita pengen ke depan santri itu juga menguasai ilmu-ilmu lain yang sekiranya nanti bisa menjawab tantangan zaman, bisa memenuhi kebutuhan industri. Misalnya santri yang pinter perbankan syariah, santri yang ngerti digital marketing. Ya kalau dakwah mungkin 1.000, 2.000, puluhan ribu, tapi kalau di-upload di YouTube menggunakan sosial media secara baik dan benar, yang nonton bisa 10 juta, 20 juta. Kita pengen juga santri yang ngerti artificial intelligence, santri yang ngerti cyber security, santri yang ngerti cyber defense, karena ini nanti yang akan dibutuhkan di depan, di masa yang akan datang. Jadi kita ingin sekali Pak Kiai, mohon nanti ke depan program, salah satu program kami yaitu dana abadi pesantren bisa dikawal, sehingga nanti ke depan adik-adik ini nanti bisa ya menjadi yaitu tadi santri-santri yang benar-benar bisa memenuhi
tantangan zaman. Kira-kira itu saja Pak Kiai yang ingin kami sampaikan. Terima kasih sekali untuk arahannya dan untuk selebihnya kami kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya tanya jawab dari santri ataupun barangkali santri ingin menyampaikan harapan-harapannya untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Silahkan kepada teman-teman santri putra dan santri putri, maksimal 3 santri. Silahkan. Baik, kita mulai dari santri putra. Jangan lupa sebutkan nama dan siapa? Kelasnya. Oke, banyak ini Bu Hayati. Oh, baik, pilih 2 saja Pak. Oke, ya, silahkan. Mana angkat tangan coba tadi. Oke, yang depan dulu. Singkat, padat, jelas ya. Harapan ataupun tanya jawab, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu ya. Mas Gibran cuma mau minta motivasinya Mas. Jadi kan faktanya orang yang dalam hidupnya itu belum ditimpa dengan kegagalan, itu belum mantap lah ya. Nah, pertanyaannya, apakah Mas Gibran pernah mengalami kegagalan dan apa batu loncatan Mas Gibran sampai bisa menjadi seperti sekarang ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya agar memotivasi para santri, juga minta semangatnya untuk para santri yang mau ujian besok. Terima kasih Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, besok ujian ya? Iya. Yaudah, kita selesaiin cepat-cepat aja ya. Ya kegagalan itu hal biasa ya. Pokoknya kalau mengalami kegagalan ya dicoba lagi. Kalau gagal sekali ya dicoba lagi, gagal 2 kali ya dicoba-coba lagi, gagal 3 kali ya dicoba-coba terus ya. Sampai bisa dapat apa yang dicita-citakan. Sesimpel itu. Ya, jadi kalau nggak mau nyoba lagi ya udah cita-citanya nggak bisa diraih ya. Sesimpel itu ya. Makasih ya. Ya, terima kasih diaturkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Ayo cepat ujian. Ya, langsung. Selanjutnya. Oh, enggak ujian. Laki-laki, laki-laki ya? Ya, 1 laki-laki, silahkan. Siapa lagi? Untuk santri putra silahkan langsung saja. Yang tanya tadi dapat buku tadi. Wah, dapat buku. Ya, pojok. Jangan lupa nanti bukunya langsung dibaca ya. Yang perempuan, siap-siap. Ada ya, yang ingin bertanya saja. Perempuan? Oke, satu lagi. Oke, 2. Oke, terakhir udah ya. Maju. Ya, silahkan. Singkat, padat ya. Yang di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buya minta izin Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gibran minta penjelasannya sedikit tentang apa ada tupok yang bisa memfokuskan santri untuk bisa menyongsong adanya Indonesia Emas di tahun 2045 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu spesifiknya apa tadi yang ditanyakan coba? Pengen apa? Mungkin lebih ke program kerjanya, Mas. Iya. Yang tadi saya jelaskan, gimana? Yang tadi sudah saya jelaskan atau yang gimana? Tugas pokok selama 100 tahun ke depannya, Mas. Grogi, Mas, grogi. 100 hari ke depannya, Mas. Program kerja selama 100 hari ke depannya, Mas. Mungkin bisa dijelaskan.
Itu tadi kan sudah saya jelaskan hal-hal yang relevan dengan para santri ya. Dana abadi pesantren. Lalu bagaimana santri-santri bisa memiliki ilmu yang bisa diterima industri. Karena kami ini melihat SMK sama yang di pesantren kadang-kadang antara kebutuhan industri dan apa yang dipelajari tidak matching. Nah kan kita ke depan pengen santri-santri itu tadi loh yang saya sebutkan, ngerti perbankan syariah, punya jiwa entrepreneurship dengan memanfaatkan e-commerce, ngerti AI, ngerti machine learning, ngerti cyber security. Itu yang ke depan akan kami dorong. Makanya misalnya tadi sore kami mengenalkan juga program mohon izin Pak Kiai, makan siang gratis dan susu gratis. Karena kan kita pengen, ya sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas kan otomatis harus nyiapin generasi emasnya juga. Jangan ada yang stunting, jangan ada anak-anak kelaparan, jangan ada anak-anak yang tidak fokus ketika di dalam kelas karena kelaparan. Nah ini nanti itu yang akan menjadi fokus kami. Kalau sekarang kan infrastruktur kan sudah terbangun semua. Kereta cepat, jalan tol, bandara-bandara, bendungan, smelter, banyak sekali yang sudah terbangun. Sekarang yang perlu dibangun itu non-fisiknya. Adik-adik semua ini loh, SDM-nya yang perlu ditingkatkan. Makanya nanti ke depan yang menjadi fokus kami peningkatan SDM. Kita pastikan tidak ada yang lapar, kita pastikan apa yang dipelajari itu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sudah cukup menjawab. 100 hari kerja ya, quick win. Salah satunya itu ya, yang relevan dengan para santri. Tadi kan Pak Kiai kan udah mengenalkan masalah hari santri, undang-undang pesantren. Mungkin ke depan perlu ditingkatkan ke tingkat dirjen ya Pak Kiai mungkin ya. Nah itu Pak Kiai setuju ya. Dah itu berarti sama saja, itu perintah itu untuk saya. Nggih, itu nggih. Terima kasih, terima kasih. Ya, Yang sini belum. langsung saja ke Santri Putri, 2 penanya terakhir. Oke, langsung saja ya to the point, singkat padat jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Dah sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Enggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. 1 penanya terakhir, langsung saja dari Santri Putri. Yang terakhir ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa dari kelas 11. Saya mau bertanya tentang perencana persiapan untuk bonus demografi tahun 2045 masa depan Indonesia. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya menangkap kalau Bapak menekankan pada bidang bisnis dan teknologi. Nah, tapi bagaimana dengan bidang agraria, pertanian dan perdagangan? Maksudnya di zaman dulu kan kita terkenal dengan beras sekarang. Sekarang kita
malah ngimpor dari Thailand. Yeah. Dan banyak masyarakat kita yang kekurangan beras. Kemudian Anda juga bilang untuk mengarahkan anak yang bisa ini ke bidang ini, anak bisa ini ke bidang itu. Bagaimana dengan nasib anak yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena entah terpaksa menikah muda, terutama untuk anak perempuan seperti kami, atau anak yang kurang mampu begitu. Kemudian untuk mengusahakan santri juga bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk industri, itu kira-kira Bapak merancangnya rencananya akan seperti apa? Apakah mau mengusahakan untuk menyatukan kembali pelajaran umum dan pelajaran agama seperti yang diusahakan oleh Buya kami, disetarakan gitu. Jadi kami juga belajar pelajaran umum tuh ada yang asalnya dari kitab juga seperti ilmu umron atau seperti apa? Apakah Bapak punya rencana sendiri untuk menyatukan dua materi tersebut untuk bagi kami para santri? Baik, segitu saja Tikan. Terima kasih Pak. Ini bagus banget, pertanyaannya teknis. Tadi mungkin tadi belum mencakup semua ya. Sebenarnya apa yang kita pengen tuh santri-santri, Gen Z, milenial tuh bisa bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Kalau sekarang saya ketemu dengan petani-petani ya, yang menjadi masalah pasti masalah pupuk, masalah pembibitan. Atau kalau saya ketemu dengan nelayan, itu biasanya terbentur masalah regulasi. Sekarang kan ada regulasi terbaru itu misalnya penangkapan ikan terukur, zonasi kuota. Nah, nanti ke depan jangan sampai tidak ada anak muda yang mau jadi petani. Karena masa depannya juga ada di situ. Kan nanti pernah dengar masalah ini ya, istilah hilirisasi ya. Hilirisasi kan yang paling terkenal nikel untuk baterai ini loh mobil listrik. Nah, ke depan tuh juga ada yang namanya hilirisasi digital, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan. Nah, nanti yang ngisi anak-anak muda. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya program petani milenial. Pernah dengar ada yang dari Jawa Barat enggak? Ada program namanya petani milenial. Jadi petani yang menggunakan benar-benar teknologi terkini, misalnya untuk mengecek pH tanah, mengecek tanah mana saja yang subur. Ini kalau enggak anak-anak muda yang menggunakan teknologi enggak mungkin bisa. Itu ya kira-kira ya. Nanti ke depan ada arahnya ke situ. Lalu untuk tadi yang pertanyaan selanjutnya yang masalah ini ya, matching antara apa yang dikerjakan di sekolah dan di industri itu ya. Nah ini mohon izin Pak Kiai, memang ke depan perlu adanya lagi sinergi dan harmonisasi. Karena intinya kalau anak sekolah kan intinya nanti pengen dapat kerja kan. Nah, kerja di bidang apapun, cita-citanya apapun, yang penting kan pengen kerja kan. Nah, makanya harus bisa apa yang dipelajari itu harus bisa menjawab tantangan zaman. Jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah, komputer yang dipakai di sekolah ketika nanti di dunia kerja speknya beda. Hal simpel seperti itu. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu juga kepakai di dunia kerja. Jadi kalau selesai sekolah tidak perlu lagi ikut-ikut pelatihan atau ikut kursus-kursus lagi. Jadi kita pengen setelah lulus itu, mohon maaf ya Kiai, siap kerja, siap diterima di industri. Ya ini makanya nanti ke depan perlu kerjasama dengan pelaku industri juga. Mereka memberikan kurikulum-kurikulum yang terkini, membantu CSR dengan peralatan-peralatan yang terkini. Jadi anak-anak itu benar-benar terbantu
dan apa yang dipelajari di sekolah itu terpakai di dunia kerja. Itu kira-kira. Satu lagi tadi apa ya? Masalah akses pendidikan. Sekarang kan ada yang namanya KIP kuliah. Ada juga beasiswa. Pernah dengar KIP kuliah enggak? Nah, jadi itu sekarang ada program seperti itu dan nanti programnya dilanjutkan. Ada juga program LPDP, yaitu nanti juga dilanjutkan. Nanti yang ngambil ya kalau bisa ya santri-santri ikut ngambil. Jadi bisa kuliah atau kuliah di luar negeri. Kesempatan itu selalu ada kok, ya tenang aja. Tapi memang harus kita proaktif untuk mendapatkannya. Programnya itu banyak sekali. Dan kalau nanti kamu kan dapat buku tuh, buku dari saya. Di dalamnya itu saya bangun tempat yang namanya Solo Teknopark. Di situ ada, di sana banyak kursus yang aneh-aneh. Misalnya kursus les bawah air. Itu penting banget loh, itu gajinya gede banget. Dan itu permintaannya masih banyak banget. Les bawah air, lalu pelatihan cyber security. Sekarang yang namanya pertahanan itu bukan hanya pakai senjata, tapi juga di dunia maya. Lalu ada sekolah gaming, membuat game dari Acer, macam-macam. Terus mungkin kalau yang pengen berwirausaha ada inkubasi untuk UMKM. Jadi nanti dibaca ya bukunya, banyak banget yang bisa dipelajari di situ. Siapa tahu kamu pengen les bawah air ya. Gajinya gede banget. Ya untuk perempuan kan nggak apa-apa juga. Ya. Intinya di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang kita khususkan untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ke depan tuh benar-benar bisa menjawab tantangan zaman, memenuhi kebutuhan industri, dan yang paling penting siap kerja. Ya. Cowok-cowok juga ya, terutama ya, harus siap kerja. Oke, cukup ya. Wah, pertanyaannya bagus banget, teknis banget ya. Oke. Pintar-pintar Pak Kiai ternyata. Wah, luar biasa, kritis-kritis. Iya. Terima kasih dihaturkan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan semoga dengan diskusi yang luar biasa tadi mampu menginspirasi teman-teman semuanya untuk meneruskan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Terakhir, Presiden Jokowi mempunyai atau mencetuskan ide kenang-kenangan, legasi bagi kita orang santri ada Hari Santri. Sebelumnya belum ada Presiden Jokowi. Maka sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini diakui peranan santri yang sangat besar. Kiai dan santrinya sangat besar. Setelah ada Hari Santri. Ditambah lagi ada Undang-Undang Pesantren. Yang nanti ada insya Allah ada anggaran APBN untuk pesantren. Karena pesantren sudah diakui sebagai lembaga pendidikan yang mainstream. Bukan hanya sekolah tapi juga pesantren. Nah tadi sudah disinggung. Nanti kalau beliau insya Allah berhasil menjadi wapres. Akan ada Dirjen Pesantren. Kalau sekarang baru direktur. Direktur pesantren di Kemenag. Itu pun setelah Gus Dur. Sebelum Gus Dur nggak ada. Gus Dur yang bikin direktur pesantren di Kemenag. Nah, tapi belum setingkat direktur jenderal. Insya Allah kalau Mas Gibran jadi wapres akan ada ditingkatkan menjadi direktur jenderal pesantren. Karena pesantren jumlahnya 28.000 pesantren jumlahnya. Yang santri jumlahnya sekitar 4 juta sekian. Ada alumni juga ya. Tambah mertua dan ayah juga. Untuk Mas Gibran terakhir, ya saya sharing ingin pesan, pasti banyak yang membuli, yang mengkritik. Al-Quran berpesan, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Surat apa itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Artinya ketika Anda sukses, banyak pujian,
jangan megar, jangan bangga. Ketika Anda banyak mencaci maki, tidak usah minder. Jangan minder. Apapun yang kita terima mengalir saja. Baik itu cacian, pujian, semuanya sama. Cacian, pujian semuanya sama. Gak usah mempengaruhi sikap kita, prinsip kita, sikap kita. Oleh karena itu, kepada Mas Gibran yang masih muda ini, pujian pasti banyak. Tapi gak usah bangga dengan pujian. Nanti malah lupa daratan nanti kalau banyak pujian. Cacian pasti ada, tidak usah minder, gak usah kecil hati. Allah bersama kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Buya Profesor Dr.